Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang menonton video kali ini. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Profesor Dr. Koryohana MM dan juga Ibu Seprimel Anggriani ZNSE MSc selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko. Kami dari kelompok 10 pendidikan bisnis kelas B, izin untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kami, yakni mengenai risiko pasar dengan metode simulasi Monte Carlo. Boleh di next? Nah, sebelumnya izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Abdul Syabani dengan NIM 17076230007. Kemudian ada rekan saya yang lain, Muhammad Zidan Ramadhani dengan NIM 17076230022. Dan yang terakhir ada Muhammad Raihan dengan NIM 17076230006. Nah, di sini terdapat latar belakang dari materi risiko pasar dengan metode Monte Carlo, di mana, sebagaimana yang kita tahu, perkembangan pasar keuangan global saat ini berlangsung sangat pesat dan dinamis. Perubahan harga aset yang cepat dan fluktuatif membuat pelaku pasar, baik individu maupun institusi, semakin rentan terhadap berbagai risiko. Kondisi inilah yang menuntut adanya pengelolaan risiko yang efektif dan juga terukur. Salah satu risiko utama dalam pasar keuangan itu adalah risiko pasar. Risiko ini muncul akibat perubahan faktor-faktor pasar seperti harga saham, nilai tukar, tingkat suku bunga, dan harga komoditas. Jika tidak dikelola dengan baik, maka risiko pasar dapat berdampak langsung pada kinerja portofolio dan stabilitas keuangan. Nah, selama ini yang kita tahu adalah risiko pasar sering diukur menggunakan metode variance covariance dan historical simulation. Meskipun bermanfaat, kedua metode tersebut memiliki keterbatasan, terutama dalam menghadapi pergerakan pasar yang nonlinear, distribusi return yang tidak normal, serta kejadian ekstrim yang jarang terjadi namun berdampak sangat besar. Kemudian, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, hadirlah simulasi Monte Carlo ini, yang mana digunakan sebagai pendekatan yang lebih fleksibel. Metode ini bekerja dengan membangkitkan banyak sekali skenario acak berdasarkan distribusi probabilitas variabel pasar, kemudian menghitung nilai portofolio pada setiap skenario tersebut. Melalui proses simulasi yang masif, Monte Carlo mampu menghasilkan estimasi risiko yang baik dan juga lebih realistis. Metode ini dapat digunakan untuk menghitung ukuran risiko yang lebih mendalam, seperti value at risk atau VAR yang sebelumnya kita sudah pelajari. Kemudian ada expected shortfall dan CVR, baik untuk portofolio sederhana maupun kompleks. Boleh lanjut? Nah, sebelum kita semakin mengenal apa itu simulasi Monte Carlo, di sini marilah kita sama-sama merecall kembali apa yang dimaksud dengan risiko pasar. Mungkin sebenarnya tadi sudah dijelaskan secara umumnya ya bahwa risiko pasar itu apa, tapi di sini secara intinya risiko pasar itu adalah potensi kerugian yang timbul akibat perubahan kondisi pasar seperti harga saham, nilai tukar, tingkat suku bunga, dan harga komoditas yang dapat memengaruhi nilai aset atau portofolio keuangan. Dari hal inilah kita bisa mengatasi risiko pasar dengan salah satu modelnya yaitu adalah Monte Carlo. Nah, apa sih Monte Carlo itu? Boleh dilanjut? Oke, jadi secara singkatnya atau secara sederhana, simulasi Monte Carlo merupakan pendekatan yang bersifat numerik yang mengutamakan pengambilan sampel secara acak dari suatu distribusi probabilitas untuk memperoleh perkiraan solusi atas persoalan yang sulit diselesaikan dengan analitis langsung. Teknik ini sangat bermanfaat dalam berbagai bidang termasuk keuangan karena mampu menggambarkan kemungkinan variasi hasil dari suatu sistem yang lebih kompleks dibandingkan dengan model lainnya. Jadi ibarat sebuah tuntutan cara. Jadi model ini tuh adalah model yang paling dianggap dapat menyempurnakan dalam menganalisis sebuah resiko pasar. Nah, untuk memperdalam lagi terkait dengan simulasi Monte Carlo ini, kita akan lanjutkan ke prinsip kerja simulasi Monte Carlo yang akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Dipersilakan. Oke, baik terima kasih Bani.
Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait prinsip kerja simulasi dari Monte Carlo ini. Jadi prinsip kerja dari simulasi Monte Carlo ini dapat dipahami melalui tiga elemen pokok, yaitu yang pertama ada random sampling, yang kedua ada distribusi probabilitas, dan juga iterasi. Nah, random sampling ini merupakan tahap pertama, yaitu membangkitkan angka acak yang mengikuti distribusi probabilitas tertentu. Jadi angka acak ini tuh bisa berasal dari distribusi normal, log normal, maupun distribusi empiris yang diperoleh dari data historis. Nah, proses ini tuh bertujuan untuk dapat mempresentasikan variasi yang mungkin terjadi di dunia nyata. Kemudian yang kedua ada distribusi probabilitas, yaitu variabel-variabel pasar seperti harga saham, nilai tukar, maupun tingkat suku bunga yang dimodelkan dengan distribusi probabilitas yang sesuai dengan karakteristiknya. Dengan begitu, hasil simulasi itu dapat menggambarkan perilaku pasar secara lebih realistis dan tidak terbatas. Kemudian iterasi, yaitu simulasi yang kemudian dijalankan berulang kali. Jadi mulai dari ribuan hingga jutaan iterasi. Yaitu tujuannya tuh biar menghasilkan beragam skenario di masa depan. Jadi dari kumpulan data hasil simulasi tersebut dapat dihitung ukuran statistik yang berguna untuk menganalisis resiko, misalnya dengan VAR ataupun CVAR. Kemudian kita lanjut ke keunggulannya. Nah, keunggulan dari penggunaan metode ini, yang pertama ada fleksibilitas tinggi. Nah, metode ini tuh dapat diterapkan pada berbagai jenis portofolio, mulai dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks. Bahkan instrumen derivatif itu bisa gitu untuk mengukur struktur payoff yang bersifat non-linear sekalipun. Jadi bisa dimodelkan dengan baik. Nah, hal ini tuh menjadikan Monte Carlo ini sebagai alat yang sangat berguna untuk dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan pergerakan dari nilai aset. Kemudian yang kedua, kesesuaian dengan distribusi non normal. Jadi berbeda dengan pendekatan tradisional yang sering kali kita asumsikan dengan distribusi normal, si simulasi Monte Carlo ini mampu menangkap karakteristik distribusi return yang tidak simetris ataupun fatal. Jadi karakteristik ini tuh sering muncul di pasar keuangan, sehingga penggunaan Monte Carlo ini menggambarkan gambaran yang lebih realistis mengenai resiko yang ekstrem. Kemudian kemampuan untuk dapat menggabungkan banyak faktor resiko. Nah, dalam implementasinya nih, si pergerakan nilai aset ini dipengaruhi oleh berbagai variabel pasar sekaligus kan, seperti harga saham, tingkat bunga, nilai tukar maupun volatilitas. Nah, metode Monte Carlo ini mampu memungkinkan semua faktor tersebut dimasukkan ke dalam model secara bersamaan, sehingga si analisis ini bisa dihasilkan dengan lebih komprehensif dan juga mendekati kondisi yang nyata gitu. Kemudian estimasi yang semakin akurat. Nah, kekuatan utama dari metode ini tuh terletak pada sifat iteratifnya, atau diuji berulang kali tuh dia semakin baik gitu hasilnya. Nah, semakin banyak jumlah simulasi yang dijalankan, semakin stabil juga hasil estimasi yang diperoleh. Jadi hal ini tuh membuat distribusi kerugian maupun potensi keuntungan dapat digambarkan dengan tingkat ketelitian yang lebih baik. Kemudian kelemahan. Jadi kelemahan di sini tuh yang pertama ada membutuhkan komputasi tinggi. Jadi metode Monte Carlo ini sering membutuhkan ribuan hingga jutaan simulasi agar hasilnya tuh lebih stabil. Hal ini membuat prosesnya tuh sangat bergantung pada kapasitas komputasi. Nah, kemudian yang kedua ada sensitif terhadap asumsi distribusi. Nah, keakuratan Monte Carlo ini sangat bergantung pada distribusi probabilitas yang sering digunakan sebagai input. Jika asumsi distribusi yang dipilih tidak sesuai dengan kenyataan, hasil simulasi juga dapat bias dan menyesatkan gitu. Kemudian memerlukan data historis yang cukup. Nah, agar hasil simulasi yang lebih akurat nih dapatnya, si Monte Carlo ini memerlukan data historis yang lengkap, representatif, dan juga berkualitas baik. Jika data yang tersedia terbatas, pendek maupun penuh dengan anomali angkanya gitu, maka simulasi yang dihasilkan tuh tidak dapat diandalkan. Kemudian sulit untuk diinterpretasikan bagi non teknis. Nah, hasil dari metode Monte Carlo ini umumnya dapat dapat berupa distribusi probabilitas, persentil, ataupun interval kepercayaan. Nah, bagi orang yang tidak memiliki latar belakang statistik, interpretasi hasil ini tuh bisa terasa rumit dan membingungkan. Akibatnya komunikasi antara analisis kuantitatif dan pengambilan keputusan yang lebih awam bisa terhambat, sehingga keputusan strategis tuh berpotensi salah arah. Dan yang terakhir, tidak menjamin hasil pasti. Jadi metode Monte Carlo ini hanya mampu memberikan estimasi probabilistik, bukan jawaban pasti. Jadi setiap kali simulasi dijalankan, hasilnya tuh bisa sedikit berbeda, meskipun dengan jumlah iterasi yang besar perbedaannya akan semakin kecil. Namun ketidakpastian ini tetap menjadi kelemahan, terutama dalam konteks pengambilan keputusan yang seringkali membutuhkan angka yang lebih deterministik. Kemudian kita lanjut ke langkah-langkah. Nah, bentar.
Nah, langkah-langkah dalam pembuatan model simulasi Monte Carlo. Jadi yang pertama kita harus bisa menetapkan distribusi probabilitas prior sistem dulu. Yang kemudian dilanjut dengan menentukan distribusi probabilitas kumulatif sistem yang kemudian dilanjutkan lagi dengan menentukan interval bilangan acak, kemudian membuat kemungkinan yang akan terjadi dengan membangkitkan bilangan acak, dan yang terakhir kita akan mensimulasikan dan menganalisis gimana eksperimen untuk sampel atau dalam waktu tertentu. Selanjutnya biar lebih mudah dimengerti, kita akan lanjut ke contoh soal yang dijelaskan oleh Rehan. Oke, terima kasih Jidan atas kesempatannya. Tadi kan kita udah menjelasin langkah-langkah. Di sini ada penerapan dari simulasi Monte Carlo. Di sini ada contoh soal. Soalnya, bentar. Itu sebuah toko retail menjual berbagai merek ban. Jadi di sebuah toko retail ban ini mereka tuh jual banyak ban. Nah, terdapat satu merek tertentu yang mendominasi penjualan mereka. Kita sebutlah merek A misalkan. Oleh karena itu, persediaan ban A ini memerlukan biaya yang cukup besar. Maka pemilik toko ini berkeinginan lah untuk mengonter inventory ban A. Dengan kata lain, bosnya ini pengen tahu rata-rata penjualan ban A itu per hari berapa sih? Studi kasus ini membahas penerapan simulasi permintaan menggunakan bilangan acak untuk membantu pemilik toko menentukan rata-rata persediaan ban yang akan di stok tiap harinya. Berdasarkan data historis selama 200 hari ini, diketahui permintaan bahan ammo dari 0 hingga 5 unit, yaitu membagi frekuensi tiap tingkat permintaan terhadap total harga pengamat. Jadi 10 hari pertama tuh penjualan bahan A itu on 0. Nah, 20 hari selanjutnya penjualan bahan tersebut 1. 40 hari selanjutnya penjualan bahannya 2 kejual. 60 hari selanjutnya penjualan bahannya itu 3. Terus untuk hari ketiga unit eh, 40 hari selanjutnya tuh penjualannya tuh 4 unit. Terus 30 hari selanjutnya ada 5 unit. Oke, next. Oke, setelah kita menghitung probabilitas dari berapa unit per harinya tadi, kita tuh menghitung distribusi probabilitas prior sistemnya dulu nih. Jadi ini perhitungan secara teoritis dari kumulatif Monte Carlo. Nah, kita hitung itu dibagi dari harinya itu dibagi 200. Dari 10 hari kita bagi jadi 200 yaitu ketemu angka 0,05. Dari 20 dibagi 200 ketemulah angka 0,1 sampai seterusnya. Dan jumlah di hari ke-200-nya tersebutlah angka di 1,00. Selanjutnya, probabilitas tersebut disusun menjadi probabilitas kumulatif. Tadi kan probabilitas prior system nih. Kita susun menjadi probabilitas kumulatif untuk memudahkan penentuan interval di bilangan acaknya nanti. Dari hasil perhitungan diperolehlah angka perharinya 2,95. Jadi ini angka 2,9 ini angka ban penjualan per hari. Tapi perhitungan secara teoritis. Nah, kita nextnya akan menjelaskan gimana perhitungan biar hasilnya itu lebih akurat, yaitu dengan bilangan acak. Next. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghitung bilangan acak. Nah, untuk menentukan internal bilangan acak itu dari angka 01, 01 sampai 00. Berdasarkan probabilitas kumulatif, interval ini digunakan sebagai patokan untuk mengonversi bilangan acak menjadi jumlah permintaan harian. Nah, kemudian di sini kita akan mengsimulasikanlah permintaan selama penjualan 10 hari dengan menggunakan 10 bilangan acak yang telah ditentukan. Ketemulah bilangan acaknya. Yang pertama, hari pertama tuh 52, hari ketiga 37, hari ketiga 82, hari keempat 69, dan seterusnya sampai hari ke-10 itu bilangan acaknya 90. Boleh next. Nah, selanjutnya kita
Eh, dengan menggunakan bilangan acak yang tadi dan patokan dari yang tabel tadi, kita susunlah hasil simulasinya pada tabel keempat ini. Nah, tadi hari pertama kan 52, hari kedua 37, sampai seterusnya dan hari ke-10 kan bilangan acaknya 90. Ketemulah permintaan bahan A-nya tuh tiap harinya berbeda. Hari pertama 3, hari kedua 3, hari ketiga 4, hari keempat 4, hari kelima 5, dan seterusnya sampai di hari ke-10 itu bannya 5 permintaan. Ketika ditotalin, totalnya 39 ban dari 10 hari tersebut. Dibagi, kan kita pingin menghitung permintaan per harinya, dibagilah lah. Dari 39 dibagi 10 hari kita simulasikan, yaitu ketemu angka 3,9. Nah, angka 3,9 ini, angka 3,9 telah kita capai ini adalah angka yang paling akurat dibanding angka teoritis yang tadi, yang 2,95 tadi. Jadi, perhitungan dari simulasi Monte Carlo ini tercatat dari bisnis retail ini yaitu 3,9 per harinya penjualan ban A tersebut. Oke, next, akan dijelaskan oleh rekan saya lainnya. Oke, baik. Terima kasih kepada Zidan dan juga Raihan yang telah membantu menyampaikan materinya masing-masing. Di sini kita sudah sampai kepada penghujung presentasi, di mana saya akan membacakan kesimpulan daripada materi risiko pasar dengan metode simulasi Monte Carlo. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, metode Monte Carlo ini merupakan salah satu cara yang memang sering banget dipakai untuk mengukur risiko pasar. Karena sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, dia itu bisa mensimulasikan banyak kemungkinan pergerakan harga aset dengan menggunakan distribusi probabilitas. Jadi probabilitas ini memunculkan adanya sifat yang fleksibel dan juga memberikan gambaran yang lebih merinci kepada potensi kerugian yang akan terjadi. Tentunya bisa digabungkan dengan perhitungan value at risk atau VAR sehingga hasil analisisnya nanti lebih informatif bagi manajemen risiko. Namun tetap, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, ada kelebihan, pasti juga ada kelemahannya. Di mana karena si Monte Carlo ini dia mengutamakan sistem yang berulang-ulang dalam jumlah besar, sehingga dia ini membutuhkan komputasi yang tinggi. Kemudian juga dia juga memerlukan metode yang sangat bergantung terhadap asumsi distribusi probabilitas, yang artinya dalam model ini tuh dia memiliki atau mengharuskan adanya data yang banyak gitu. Misalnya data yang sedikit, tidak representatif atau banyak mengandung anomali, itu dapat membuat hasil simulasi yang akan kurang akurat. Sehingga secara keseluruhannya metode simulasi Monte Carlo memang sangat bermanfaat untuk memahami risiko pasar. Namun penggunaannya tetap perlu disertai dengan data yang memadai, pemilihan distribusi yang tepat, serta pemahaman mengenai keterbatasannya. Dalam praktiknya, Monte Carlo ini tadi juga sudah disampaikan dapat dikombinasikan dengan metode lain supaya hasil analisis dapat lebih akurat dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Boleh di next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terjadi dalam penyampaian materi simulasi Monte Carlo ini. Kami dari kelompok 10 ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.